Sneak away, there is no time to waste. Find a space and make it a home. Holding on to one another, intertwine the threads to hold. Through it all, we'll have each other, driving steady as we go. Carve your name into my everyday. Set the pace, you won't be alone. Every memory will uncover, every story will unfold. Through it all, we'll have each other, driving steady as we go. Carried away like wanted, all the way home. Carried away like wanted, all the way God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife. Father, we commit to you our lives. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts.
Allah yang menetapkan pernikahan dan menghendaki agar laki-laki dan perempuan membangun keluarga yang bahagia. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Samuel Manaik Michael Sinambela dan Rosa Delima Desi Saren Bornenggolan, yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Kuasai dan penuhilah hidup mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka senantiasa penuh damai sejahtera dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali dulu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang penuh dengan sukacita, baik dari keluarga Sinambela dan keluarga Nenggolan, terutama kedua pasangan calon pengantin yang akan sah menjadi satu keluarga baru di tengah-tengah keluarga Sinambela, Nenggolan dan jemaatnya Michael dan Rosa. Senyum dulu dong. Nggak usah tegang ya. Firman Tuhan untuk saudara berdua dan kita semua tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Satu pertanyaan untuk Michael dan Rosa. Kira-kira Michael, Rosa ini menurutmu sudah sepadan denganmu? Bereng coba ikut, Jo. Sudah? Oke, tegas dong. Sudah emang gitu. Rosa gimana? Menurutmu si Michael udah sepadan? Sudah. Berapa lama pacaran? 4 tahun. Pacarannya 4 tahun, berarti so long time. Ya. Karena ada juga orang nari patoho-toho. Langsung jadi, tapi ada orang pacaran sampai berlama-lama gak jadi-jadi. Ya, puji Tuhan. Michael dan Rosa hari ini sudah membuktikan cinta kasih saudara berdua, karena cinta kasih saudara berdua itu tulus dari Tuhan datangnya. Walaupun dari awalnya perkenalan, ya. Gimana sih Michael ini, cinta pertama apa enggak ini? Ini yang pertama, Michael, si Rosa, cintamu yang pertama atau Kan ada lagu mengatakan, engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Pasti kita punya mantan yang namanya pernah mengisi hidup kita. Tetapi hari ini yang ada di sampingmu, yang akan kau bawa untuk menjalani hidupmu sampai maut memisahkan, itulah yang harus kamu dukung dan kasihi. Jadi nanti kalau sudah berkeluarga, kalau berdebat, berantem sedikit-sedikit, salah satu tidak boleh mengatakan, aduh kau gak seperti mantanku. Gak ada lagi itu, ya. Tidak ada lagi seperti itu. Buang jauh-jauh. Ati akan manginang, boleh berbeda hamu doa mata nata soto indok kona mata, dak so mataku malo mangalopa. Dang be derita lo, ya. Ngaresikomi, dang adong besongoni. Jangan lagi undang mantanmu ke Facebookmu. Unang curhat to, Michael, do si Rosa, ya. Jangan curhat. Itu kisah lama, kisah baru akan dimulai dengan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih yang dari Tuhan. Karena kenapa? Saudara dipertemukan dan saudara diberkati atas nama kasih suci yang dari Tuhan. Itu yang perlu. Makanya ketika firman Tuhan mengatakan tidak baik
kalau manusia itu seorang diri saja. Bersyukurlah Michael dan Rosa dapat pasangan masing-masing. Karena masih banyak laki-laki dan perempuan mencari-cari pasangannya yang katanya cocok. Cocok sesuai dengan pikirannya atau cocok sesuai dengan pikiran Allah. Kadang-kadang banyak orang menggeser kecocokan yang telah diberikan oleh Allah dan selalu mengedepankan kecocokan dalam pikirannya. Saya yakin banyak anak-anak muda, perempuan dan wanita, laki-laki selalu berdoa, Tuhan kasih sama aku jodoh. Tapi ketika Tuhan katakan, diberikan, diperkenalkan, ada laki-laki yang pesek hidungnya, Tuhan jangan yang pesek, yang mancung. Nah, misalnya. Lalu laki-laki minta, Tuhan kasih sama aku perempuan. Dia nggak bilang yang cantik, yang apa. Pokoknya perempuan. Dikasihlah perempuan yang PMH. Pede, mok, hafal. Wah Tuhan jangan. Ya. Gak mau saya Tuhan. Yang lain kek. Gitu. Hanya si Hawa, si Adam nggak pernah protes pasangannya si Hawa. Alana holanidu buru-buru, dang nasi. Ya, nggak pernah protes dia. Tuhan ini, gitu. Enggak. Makanya ketika Tuhan katakan, ketika Allah menciptakan Adam, lalu dia tidak mau Adam ini seorang diri saja. Dia mau ada penolong Adam, Hawa, dari tulang rusuknya. Jadi si Rosa ini, mulai hari ini Michael, si Rosa ini tulang rusukmu yang hilang satu sudah ketemu. Ya, jadi kalau tulang rusukmu sejajar dong ya. Karena dari tulang rusukmu. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari atas kepala atau dari kakinya pria? Kalau perempuan diciptakan dari kepalanya laki-laki, longo-longo si Rosa manetuho. Makanya ada perempuan yang dominan dalam keluarga. Karena saking dominannya perempuan dalam keluarga, ada yang namanya laki-laki takut istri. Holang teleponin tanah, ulama. HP banyak teman-temannya. Rosa jangan begitu ya Rosa. Boruni Raja do hoinang. Anak Boruni Raja punya level yang baik. Itu keluarga bangsawan. Ciptakan kamu perempuan bangsawan dalam konteks habatahon. Kenapa laki perempuan tidak diambil darinya kakinya laki-laki? Supaya laki-laki tidak semena-mena dengan perempuan. Makanya kalau laki-laki bisa tabiah manginang, kalau ribut dengan istrinya, jangan sekali-sekali bilang, no tuhor doho. Jangan. Kalau hitung-hitungan, saya diatur si Michael, tuhor ni si Rosa, Michael, 100 juta, ada dong. Apa 100 juta? Rosa ini mulai dilahirkan sampai gede seperti ini, sampai sekarang dia berhasil pekerjaannya lebih daripada 100 juta. Belum lagi kehormatannya diberikan kepadamu. Jadi tidak ada istilah nahutuar doho. Berarti kalau bapak mengatakan seperti itu sama istrinya, kalau ribut nahutuar doho, berarti dia menjadikan istrinya orang lain dalam dirinya. Berarti istrinya itu menjadi orang lain dalam dirinya. Bukannya bagian dari dirinya. Makanya Allah memberikan perempuan Hawa dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuknya. Supaya gampang diraih dan gampang dicintai. Gitu. Jadi sampai masa tua, si Michael gandeng terus si Rosa ini ya. Jangan sebelum menikah, kamu gandeng dia, tapi nanti setelah punya anak 1, anak 2, meileho mangkat dengon. Jangan. Makanya Tuhan memberikan seorang pendamping. Luar biasa. Sudah tahu kan kesukaan si Rosa, makanannya? Udah tahu ya? Ya mau tahu nomor ukuran sepatu di si Rosa? Oh iyalah, 4 tahun gitu loh ya. Kau tahu hari ulang tahunnya? Tanggal berapa dia lahir? Oh tahu. Gurang do jol masaud. Dung saud lahir yang boto tanggal lahir na tepe yang boto. Ya.
Pintarnya si Rosa ini masak, Michael. Pernah kau masak cicipannya? Masakannya? Pernah, bagus. Mantap. Ya. Baik dah. Kalau perempuan itu harus yang perempuan, hubit jamajo bahasa di silumda, perempuan yang sakinah, mawadah, warohmah. Perempuan di mana-mana sejauh apapun jabatannya di kantor, tapi dia menjadi seorang ibu yang luar biasa buat keluarganya. Bahkan Mazmur, Amsal mengatakan, pasal 31 mengatakan bahwa seorang perempuan suaminya, anak-anaknya belum bangun, dia sudah mempersiapkan makanan untuk keluarganya. Jangan selalu nge-grab ya. Ya. Michael dan Rosa jangan selalu nge-grab makanan. Ya. Kadang-kadang suami pingin istrinya memasak untuknya. Aku tahu Michael dan Rosa ini adalah anak-anak Tuhan yang pintar, bahkan mungkin yang sudah bekerja. Ya, yang bekerja. Pasti repot. Waktunya mungkin hanya hari Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan nanti langsung menikah, sebulan, 2 bulan, atau setahun, udah punya rumah. Ya. Dang nasolomorohak wakamanginang anak komo burumo di jabum. Tapi kadang-kadang di rumah mertua juga penuh dengan gesekan. Lebih bagus mereka pitor majai bak kamu. Nang memang kontrak-kontrak ate. Ano di torsi Rosa no mertabak, itorsi si Michael no mertabak tu si Rosa. Ibereng inong ni si Michael setabi nang da, itu dia Rosa, itu dia Michael, tu parmemu. Beh, gawi parjolo do si Rosa mangalang siya na, hape hodo audo pagudak-gudak koko, audon. Nah, timbul gesekan. Ketika seorang orang tua, bapak ibu mampu merelakan anaknya untuk menikah, borunya untuk menikah, maka saat itu harus ikhlas untuk melepaskannya dari keluarga. Jadi mularong aka amang inang isuruho anak komu borum mangoli do muli alai incampuri ho rusak keluarga, nah hati-hati. Bisa menjadi perpecahan dalam keluarga barunya. Karena bapak ibu juga siklusnya demikian waktu kecil, waktu menikah juga seperti itu. Sama dengan mereka nanti berapa puluh tahun lagi mereka akan menjadi opa oma, opung, seperti bapak ibu dulu, ya. Cuma udah bergeser caranya. Dulu pengantin baru parumain, kalau udah datang parumain kepada satu rumah, pasti mertuanya pura-pura letakkan sapu di depan pintunya. Asap pitori sapu jawi. Kalau sekarang enggak. Pas dilihat menantunya, pasti muruk-muruk. Apa sih mama ini masa diletakkan sapu di pintu, pitori pintu tuh budi. Udah bergeser. Ya. Karena mereka anak-anak yang milion, yang zaman now, yang harus memang masih butuh pendampingan. Makanya Rosa dan Michael itu telah dipertemukan oleh Tuhan. Saya katakan begini sama Michael sama Rosa. Awalnya Rosa dan Michael pasangan masing-masing, menurutmu jodoh atau pilihanmu sendiri? Kalau Michael gimana? Si Rosa ini jodohmu dari Tuhan atau pilihanmu? Jodoh. Kalau si Michael, si Rosa? Karena banyak orang mengatakan begini, itu jodohku loh, amang dari Tuhan. Wah, nice, luar biasa aja ucapannya. Kalau kita konseling bapak ibu saudara, gimana ini pasanganmu, jodoh atau udah pilihanmu? Jodoh amang. Alai 2 tahun naik, cerai. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Dulu sebelum Bapak Ibu diberkati sama seperti Michael dan Rosa, pilihanmu itu, pasanganmu itu bukan jodoh dari Tuhan. Pilihanmu itu. Bukan jodoh. Asing maju naik patoho-toho. Dulu di patoho-toho, oh sih oke. Tapi sekarang patoho-toho, bolorwado, bori tulang naik dan ulawin do. Ya. Jadi pasanganmu ini adalah pilihanmu. Awalnya. Karena apa? Menurut Michael, dari sekian banyak perempuan, dari sekian banyak laki-laki, Michael dan Rosa lah yang klik, yang cocok. Makanya, kamu berani membawanya kepada orang tuanya, supaya kamu benar-benar cocok pilihanmu.
Jadi si Rosa ini adalah pilihanmu yang utama. Si Michael ini adalah pilihanmu, Rosa, yang utama. Kalau itu pilihanmu, sama seperti Bapak Ibu yang beli baju, beli perhiasan, beli misalnya bunga. Dulu kan ada bunga namanya gelombang cinta ya. Yang katanya mahal, saking mahalnya disemprot-semprot lebih mengasihi bunga gelombang cinta daripada suaminya, istrinya, dan anak-anaknya. Kalau ini pilihanmu, berarti kamu harus memberikan perhatian yang luar biasa. Harus memberikan kasih sayang yang luar biasa. Harus bisa menanamnya, memberikan pertumbuhan, dan memberikan buah yang baik. Itu pilihan. Jadi kalau pasangan itu menjadi pilihan yang luar biasa, dan Rosa sudah mendoakan Michael, Michael sudah mendoakan Rosa, berarti hari ini Tuhan akan memberkati pilihan saudara berdua. Bawalah Michael si Rosa ini dalam doa-doamu. Bawalah Rosa Michael ini dalam doa-doamu. Supaya Tuhan yang membangun rumah tanggamu. Bukan atas pikiranmu sendiri. Tuhan telah memperkenankan saudara memasuki sampai sejauh ini jenjang perkawinan. Hari ini undang Tuhan dalam rumah tanggamu. Supaya Dia yang memberikan akar yang kuat. Pertumbuhan yang kuat. Buah yang kuat. Dari hasil perkawinanmu, anak-anak kelak yang akan diberikan oleh Tuhan bagimu. Itu yang perlu. Karena cinta kasih tidak akan pernah padam dimakan usia atau zaman. Cinta kasih akan selalu dia bersemi kembali. Maka dikatakan, kalau itu telah diberikan Tuhan tulang rusuknya si Michael ini, maka menurut Tuhan hari ini, saudara berdua pasti sepadan menurut cara Tuhan mempertemukan saudara. Jadi si Michael sekarang udah ganteng. Nanti kalau berkeluarga harus makin ganteng dia. Kalau lebih kurus lagi dari sini berarti salah si Rosa. Ya, tapi jangan lebih gemuk dari sini lagi. Ya kan? Kalau si Rosa nanti makin kurus kering, berarti si Michael harus dipertanyakan. Tapi kalau si Rosa makin cantik, bisa kau jaga kecantikan luar dalamnya, batinnya, jasmaninya, berarti Michael menjadi pemimpin rumah tangga yang luar biasa. Camkan saudara berdua. Karena rumah tangga ini amang-inang sama seperti Bapak Ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun berkeluarga, tidak akan pernah berhenti untuk mempelajari pasangannya masing-masing. Ya, itu. Pelajari pasanganmu masing-masing supaya kau mengerti kehendaknya. Jangan engkau membangun dasar rumah tangga dari pasir, tetapi bangunlah dasar rumah tangga dari batu karang yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Jangan bangun dasar cinta kasihmu karena keinginanmu sendiri, karena egoimu sendiri, tetapi jadikan firman Tuhan menjadi landasan hidupmu. Ya, baik dari keluarga Sinambela, Amang-Inang, keluarga Nenggolan, ya, Amang-Inang. Nanti kalau si Rosa masuk sehari ini menikah menjadi keluarga Sinambela, saya mohon mama dari si Michael sama amangnya harus menganggap si Rosa ini menjadi burum databak. Jangan dianggap hanya sebagai menantu. Itu di adat kita. Tapi dalam keluarga besar Sinambela atau keluarga kecil Sinambela, si Rosa menjadi burum databamon. Natinubum molo siap pikiranmu doho sian perasaanmu. Kalau Rosa ini dianggap menjadi menantu, maka kasih sayangnya pun sebatas menantu. Dia tidak akan bergerak apa-apa, dia tidak akan pernah bebas, dia akan benar-benar ya, menjadikan dirinya tameng, menjaga semua. Tidak. Bae masih roson burung databa nadi haulongamu. Sama dengan keluarga Nenggolan. Jadikanlah Michael ini menjadi anakmu yang nambainang. Yang dari rahimmu sendiri.
supaya dia mampu mengasihi burung si Rosa. Kalau Michael juga dianggap sebagai hanya sebatas menantu saja, maka segitulah batasan kasih sayangnya kepada keluarga Nainggolan. Karena apa? Dalam adat Batak, persaudaraan itu harus nambah. Rosa dan Michael dari dua marga telah dipersatukan oleh Tuhan menjadi satu ikatan keluarga, yaitu keluarga Sinambela dan keluarga Nainggolan. Ini harus bertambah persaudaraannya. Jangan berkurang. Karena bagi orang Batak, perkawinan itu tidak hanya dianggap secara gerejawi, hanya berdua, tetapi secara adat kita. Jadi kalau kau menikah Rosa sama Nainggolan, sama Sinambela, si Michael sama Nainggolan, berarti secara persaudaraannya kita telah menikahi keluarga mereka masing-masing, supaya bertambahlah kasih sayangnya kepadamu. Ya, Michael, Rosa, semoga Tuhan memberkati rencana saudara ke depan. Teruslah Tuhan menjadikan dasar dalam keluargamu, supaya dia menuntun, membimbing, dan mengarahkan hidupmu ke depannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Ketika akan menerima pemberkatan perkawinan Samuel Manaik Michael Sinambela dan Rosa Ledi Madisi Saren Boro Nainggolan pada hari ini dengan hamba-Mu, biarlah Tuhan menjadi dasar landasan keluarga mereka. Supaya dengan cinta kasih yang dari Tuhanlah terus mendiami keluarga baru ini seterusnya. Sampai mana masa tua. Bahkan sampai maut memisahkan. Walaupun mungkin dalam perjalanan keluarga mereka ada saja kerikil-kerikil. Yang mungkin menghalangi. Tetapi kami percaya ketika Tuhan memberikan Rosa untuk Michael dan Michael untuk Rosa, Tuhan bisa membuka pikiran perasaan mereka untuk bisa melewati setiap perintangan itu dengan baik. Karena ada Tuhan di dalam keluarga mereka. Persatukan hati dan jiwanya. Agar terus cinta kasih yang dari Tuhan bersemayam dalam keluarga baru ini. Jangan biarkan kedagingan duniawi ini terus merongrong pikiran mereka. Tetapi bersama dengan Tuhan, mereka mampu melewati setiap rintangan-rintangan. Berkati juga orang tua dari Michael, keluarga Sinambela, dan berkati juga orang tua dari Rosa, keluarga Nainggolan. Agar terus mendukung cinta kasih anak-anaknya, dan mereka menjadi orang tua yang memberikan nasihat yang baik buat anak-anaknya. Berikan mereka umur panjang, kesehatan. Terlebih Tuhan, sukacita yang luar biasa akan berlangsung ketika selesai acara pemberkatan ini. Dan dilangsungkan dengan adat habatahon yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah seluruh keluarga bersukacita, para undangan yang telah diundang boleh juga datang bersukacita. Dan pesta ini akan berakhir dengan penuh sukacita. Dan mereka sungguh-sungguh berharap Tuhan terus hadir dalam acara satu hari ini. Dan untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus. Amin. Terima
layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarkanlah firman Allah tentang dasar pernikahan Kristen. Setelah Tuhan Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya, kecuali karena zina, ia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Tuhan kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Dia yang menguasai hatimu dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Samuel Manaik Michael Sinambela. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rosa Delima Desi Saren Bornenggolan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara Samuel Manaik Michael Sinambela menerima semuanya itu, jawablah dengan hati yang ikhlas. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan, Rosa Delima Desi Saren Bornenggolan, yang telah dipilih Samuel Manaik Michael Sinambela menjadi istrinya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Samuel Manaik Michael Sinambela menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari Rosa Delima Desi Saren Bornenggolan menerima semuanya itu, jawablah dengan hati yang ikhlas.
Terima kasih. Sebagai tanda, saya meminta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya berfirman dalam nama apa yang telah dipersatukan oleh tidak dapat dicerai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejalan. Kami berdiri di sini Sintuawik mewakili Parhadu HKBP Romangun mengucapkan kepada Samuel Manek, Michael Sinambila dan Rosa Delima Desi Saren Burnenggolan selamat atas pemberkatan pernikahan kalian. Pesan kami, ingatlah akan firman yang disampaikan Mang Pendeta. Peganglah itu, jadikanlah itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Di sini ada kami sampaikan kenang-kenangan, bukan kenangan-kenangan sebetulnya Alkitab. Alkitab ini bukan hanya buat di bawah bantal. Ini dibaca setiap hari. Kalau memang ada permasalahan, pergumulan, sampaikan pertama dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, biarlah Tuhan yang menolong Samuel dan Rosa. Setelah pemberkatan nikah ini, kami mengharapkan langsung daftar kalian ke HKBP manapun agar kalian tercatat menjadi ruas HKBP. Jadi setelah ini langsung mencoba mendaftar HKBP manapun. Jadi sekali lagi kami dari Sintuawik serta mewakili Parhadu HKBP Romangun mengucapkan selamat berbahagia. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia.
Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Saudara-saudara, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.